Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtahan SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2 Mamuju, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2022 pada LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo, menyatakan bahwa pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran pada kelas 11 IPS 1 dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kesiapan kalian dalam belajar? Siap, Bu. Siap, Bu? Siap semua? Siap. Oke, baik, syukur alhamdulillah. Jadi seperti biasa, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita, kita berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya, nak, dipimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan ilmu dan berilah aku pemahaman yang luas. Doa. Oke, baik. Kita lanjut, marilah kita tadarusan bersama. Jadi sesuai dengan ayat yang kita bahas, yaitu ayat yang berhubungan dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 4. Ya, coba kita mulai sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Oke, baik. Hadir semua? Ada yang tidak datang? Kenapa, nak? Sakit, Bu. Sakit? Sudah berapa hari sakit? 5 hari. Oke, sudah 2 hari. Jadi marilah kita mendoakan teman kita yang sakit. Siapa-siapa yang sakit itu? Muhammad Rosan, Muhammad Rosan, siapa lagi? Andi Juma, Andi Juma, Sukriyadi. Supriyadi, 3 orang. Iya, Bu. Oke, baik. Kita doakan teman kita, semoga pada pembelajaran berikutnya mereka sudah diberikan kesembuhan dan bisa berkumpul bersama-sama untuk belajar pada pertemuan berikutnya. Amin. Kemudian, nak, ada saya lihat ini sampah di dekatnya. Tolong dipungut dulu sampah yang ada di dekatnya masing-masing. Ya, semuanya, nak, bergerak. Dipungut dulu sampahnya semua. Jangan dibuang di tempat sampah. Siapa di sana, Chandra, ya? Tolong diperbaiki bajunya, nak, yang di samping itu. Ya. Ya, dipungut saja, nak. Pungut. Keluar. Oke, bagaimana? Sudah bersih kelasnya? Oke, baik. Sudah siap semua belajar, ya? Sudah, Bu. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih ingat, Bu. Apa itu, nak, pelajaran minggu lalu? Makna iman
Makna beriman kepada kitab Allah. ya, makna iman kepada kitab Allah. Oke, ada yang bisa jelaskan? Ya Bu. Ya, silakan. Makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk pedoman hidup umat manusia. Oke, baik. Oke, bagus. Kemudian apa lagi? Pelajaran minggu lalu yang masih diingat tentang ya, makna Al-Qur'an. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Aida. Oke, bagus. Ada yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran minggu lalu? Ada Bu. Coba silakan. Jadi makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi atau rasul sebagai yang berisi wahyu sebagai pedoman hidup umat manusia. Coba dihapus dulu, dihapus nak. Dihapus. Ambil dulu kertas mana pengambilnya. Jadi sebenarnya hari ini nak kita rencananya belajar menggunakan LCD ya. Akan tetapi berhubung karena kondisi sekolah kita sehabis gempa belum maksimal dan belum tersedia kelengkapannya, maka kita belajar menggunakan tanpa LCD atau proyektor ya. Kemudian supaya tidak mengantuk, masih ingat tentang yel-yel kita Semarang Menuju? Masih ingat? Sudah dibuka atau masih ingat? Oke, jadi ketika Ibu katakan Semada Menuju, maka jawabannya adalah Semada Berjuang. Apalagi? Kemudian Semada Menuju, maka Semada Jaya. Kemudian apalagi? Semada Menuju, maka Semada Mantap. Kemudian semadaku maka dijawab yes, yes, yes. Oke? Jadi kalau bertanya Semada Menuju, maka kalian menjawab Semada Berjuang. Dikepalkan tangannya ya. Semada Berjuang. Kemudian Semada Menuju, kalian menjawab lagi Semada Jaya. Kemudian Semada Menuju, Semada Mantap. Kalau Ibu katakan semadaku, berarti yes, yes, yes. Oke. Sekarang Semada Menuju, Semada Berjuang. Oke, Semada Menuju, Semada Jaya. Ya, Semada Menuju, Semada Mantap. yes. Semadaku, Yes, yes, yes. alhamdulillah. Bagaimana? Sudah tidak mengantuk lagi? Ya Bu. Berarti sudah siap untuk Belajar. Ya, bagus. Sudah siap untuk belajar ya. Kemudian Ibu akan selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian harus mengetahui apa itu ciri-ciri orang beriman. Ciri-ciri orang iya beriman. Nah, sebagaimana Ibu katakan bahwa kalian harus punya literasi atau bacaan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu mengetahui ciri-ciri orang yang beriman dengan benar. Oke. Kemudian apa lagi? Mengetahui hikmah. Hikmah apa? Iya, hikmah beriman kepada
keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab Allah dengan sikap toleran atau kehidupan sehari-hari. Nah, ketiga komponen ini yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian ketahui pada materi kita pembelajaran hari ini dengan benar. Oke, terkait tujuan pembelajaran, ada yang bisa menjelaskan sesuai dengan literasi yang pernah kalian baca tentang ciri-ciri orang beriman. Jadi kalian perlu mengetahui bahwa ada beberapa ciri-ciri orang beriman. Salah satunya yaitu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian hikmahnya beriman kepada Allah, kita insya Allah selamat di dunia dan akhirat, karena kita mendapatkan petunjuk melalui kitab yang kita yakini. Kemudian yang terakhir, keterkaitannya antara orang yang beriman dengan perilakunya sehari-hari itu bisa kita lihat dari sikap atau perilakunya. Bagaimana dia berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Apakah contohnya misalnya ada yang tahu? Ya, Bu. Sebagai umat muslim, apa yang kita baca? Iya, betul. Kita membaca Al-Quran. Jadi itu adalah salah satu contohnya ya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD. Nah, di dalam LKPD ini ada gambar yang kalian akan amati. Kemudian sebentar kalian akan simpulkan. Ya, setelah disimpulkan, maka itu dikumpul. Paham semua? Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpul, nak. Ya, silakan dikumpul satu orang saja. Dan kumpul tugasnya temannya baru bawa ke depan. Ya, kumpul nak semua. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 poin penting, dan itu yang 3 poin akan kita diskusikan dalam kelompok. Jadi kita bagi ke dalam 3 kelompok. Jadi kelompok pertama adalah kelompok uluhiyah, kelompok yang kedua adalah kelompok nubuwah, dan kelompok ketiga adalah kelompok ruhaniyah. Oke, silakan diatur di bawah mejanya ke depan, karena kita akan diskusi bersama kelompoknya masing-masing. Jadi sebentar baru diangkat mejanya ya, kita atur dulu meja dan kursinya di situ. Jadi yang ini nak bisa langsung kasih geser saja di mejanya, masukkan di sini kursinya. Berapa orang kita semua? Berapa jumlah yang hadir? Berarti 4 orangnya, 4 ada yang 4, ada yang 5, kan 3 kelompok saja. Ya, coba diatur kelompoknya. Nah, jadi ada 3 kelompok, angkat tangannya yang mana kelompok nubuwah, kelompok uluhiyah, kelompok ruhaniyah. Ya. Baik, untuk kelompok berapa? Uluhiyah.
Jadi sebentar di depannya tetap ada moderator. Jadi moderator itu seperti yang pernah kita lakukan selama ini tentang diskusi. Jadi moderator itu fungsinya memimpin jalannya diskusi. Jadi tidak ada yang boleh komentar sebelum moderator mempersilahkan. Oke, jelas? Bagaimana dengan lainnya, jelas? Ya, kalau begitu silahkan dikerjakan sesuai dengan materi yang telah diberikan. Ibu kasih waktu 30 menit. Ya, silahkan dikerjakan. Kita mau nanya namanya. Ya, silakan didiskusikan, Nak. Jadi sebentar Ibu harap semuanya aktif, ya. Jadi kalau misalnya kelompok yang tampil di depan berarti ada temannya atau kelompok lain yang bertanya dan semua teman yang ada di depan ini itu berusaha menjawab semua apa yang ditanyakan oleh temannya. Kemudian seumpama sebentar belum bisa menjawab, tolong lemparkan kepada kelompok yang lain, ya. Kita Oke, waktunya lagi 5 menit lagi. Tinggal lagi 5 menit. Oke, baik, waktunya sudah selesai. Sudah semua ya? Ya, Bu. Ya, jadi sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi tolong mejanya diangkat ke depan, Nak. Yang di sini saja. Coba yang laki-lakinya, Nak, maju, angkat kursinya ke depan sini. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok guru ini mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok kami mengenai materi fungsi orang yang beriman kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu fungsi orang yang beriman kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain menjalankan semua perintah dan dalam kitab Al-Quran, menjauhi semua perbuatan yang ada larangan mengerjakan dalam Al-Quran, meyakini bahwa semua isi Al-Quran adalah kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hasil diskusi dan kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dan kelompok lain? Baik, saya persilakan untuk Dewi mengajukan pertanyaan. Baik, saya dari kelompok Hamia memberikan pertanyaan kepada kelompok Umriyah, yaitu sebutkan beberapa contoh berpedoman kepada Al-Quran dalam segala kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Muhammadiyah. Berikut beberapa contoh berpedoman kepada Al-Quran dalam segala kegiatan. 1. Selalu membaca Al-Quran setiap hari. 2. Meyakini semua perintah yang ada dalam Al-Quran dan menjadikannya petunjuk dan pedoman hidup. 3. Menjauhi semua larangan yang ada di dalam Al-Quran. 4. Mentadaburi Al-Quran dengan membaca, memahami artinya dan kemudian mengamalkannya. 5. Mempelajari Al-Quran sebagai ayat kaumnya yang itulah tadi jawaban dari kami. Apakah jawabannya sudah diterima atau ada dari kelompok lain yang ingin menambahkannya? Baik, jawabannya sudah saya terima. Yang mengajukan pertanyaan, saya silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu apakah semua kebohongan itu tidak baik berikan contoh dan contoh. Baik, saya akan menjawab dari kelompok 2. Ini semua sebagian itu tidak baik satu contohnya berbohong untuk mendamaikan kedua belah pihak. Saya akan menambahkan jawaban yang telah saya yaitu misalnya dengan menyelamatkan seseorang dari kebohongan jika dapat menjawab dengan jawaban sesuai. Itulah dari jawaban yang telah bagaimana dengan kelompok lain, bagaimana dengan kelompok 2, apakah jawaban sudah diterima? Baik, jawabannya masih ada yang mau bertanya? Coba masih tidak ada yang mau bertanya. Saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita berikan aplaus untuk penampilan dari kelompok yang satu, kelompok India. Selanjutnya 2, yaitu kelompok Nubuah. Silakan ke depan untuk tampil mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, ke depan, Nak. Ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membuka presentasi dari kelompok 2, yaitu beriman kepada sifat-sifat Allah, mendapatkan hikmah dan pelajaran di masa lalu, mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan pengetahuan tentang hari akhir, dan mendapatkan hidayah dan cahaya kehidupan. Baik, itulah tadi presentasinya. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Ada. Baik, dipersilakan Mubarak dilanjutkan. Baik, terima kasih. Apakah ilmu pengetahuan seperti yang tadi katakan bahwa salah satu hikmah beriman kepada kita Allah Subhanahu wa taala yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan. Apakah ilmu pengetahuan hanya didapatkan di sekolah saja? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Rohania. Mencari ilmu tidak harus melalui pendidikan formal seperti di bangku sekolah atau kuliah. Ilmu bisa datang dari mana saja, baik melalui buku bacaan, pengalaman dari sendiri, atau menganut sistem otodidak. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok Rohania sudah bisa memahami jawaban kami? Masih ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, baik, saya persilakan kepada kelompok 2. Apa itu otodidak? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari negara. Otodidak adalah belajar sendiri tanpa bimbingan guru. Dalam perspektif belajar sendiri bisa dipastikan segala daya upaya digunakan untuk dapat mengetahui hal yang ingin dipelajari. Apakah masih ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Saya persilahkan Mubarak. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok Rohania ingin bertanya kepada kelompok itu apa itu pembelajaran otodidak? Jadi yang ini adalah contoh pembelajaran otodidak. Ya, apa itu contoh pembelajaran otodidak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Rohania.
Contoh pembelajaran otodidak adalah pembelajaran yang bisa didapatkan di luar sekolah seperti di pelatihan, di kursus, bimbingan, dan pembelajaran melalui internet dan sebagainya. Baik, itulah tadi jawaban dari kami. Apakah jawabannya sudah bisa diterima? Dari kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus untuk penampilannya dari kelompok kedua. Selanjutnya kelompok yang terakhir, silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ruhania ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang keterkaitan iman kepada kitab Allah dengan perilaku sehari-hari, yaitu yang dibacakan oleh teman saya, Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Ruhania ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang keterkaitan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja. Keterkaitan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari adalah mengerjakan semua perintah yang ada di dalam Al-Quran dan menjauhi semua perbuatan yang ada larangan di dalam Al-Quran. Sekian dari saya. Baiklah, apakah dari materi tadi ada yang ingin bertanya? Baik, dipersilahkan dari kelompok Uluhiyah atas nama Aida. Saya dari kelompok Uluhiyah ini mengajukan pertanyaan, yaitu sebutkan apa saja tentang perilaku yang ada di dalam Al-Quran. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Uluhiyah tentang sebutkan salah satu contoh perilaku yang ada dalam Al-Quran. Salah satu contoh perilaku yang ada di dalam Al-Quran adalah berbuat baik, sopan santun, dan dilarang berbohong, dan masih banyak lagi berlaku pada lain. Baik, dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Baik, kita silakan kepada kelompok kedua atas nama Indra saya. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok yang yaitu sebutkan apa yang harus dilakukan agar menjadi orang yang lebih baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kedua. Yang pertama, mencoba untuk lebih ramah. Yang kedua, mencoba lebih peduli pada orang sekitar. Yang ketiga, belajar selalu bersyukur. Yang keempat, menikmati semua proses dalam hidup. Dan yang terakhir, memupuk sifat mudah memaafkan. Dari jawaban tadi, apakah bisa diterima? Ya, saya sudah bisa terima. Apakah dari kelompok lain ingin bertanya? Oke, jadi kalau sudah tidak ada, Jika tidak ada yang bertanya, maka diskusi hari ini kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk ya. Oke, jadi intinya yang ibu nilai tadi adalah bagaimana keaktifan kalian di dalam proses diskusi dan bagaimana kalian tampil di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Itulah tadi ketiga penampilan dari presentasi teman-temannya, dan penampilan terbaik adalah kelompok Uluhiyah. Kita berikan aplaus untuk kelompok Uluhiyah. Ya, jadi harap ke depannya nak untuk semua lebih aktif lagi, dan silakan latihan untuk menampilkan
keberhasilan yang terbaik baik di dalam proses kerjasama di dalam berdiskusi maupun ketika mempresentasikan hasil diskusinya di depan, ya. Oke, selanjutnya siapa yang ingin menyimpulkan dari semua hasil diskusi yang telah dipresentasikan tadi? Ya, coba silakan Mubarak. Jadi kesimpulan tentang pembelajaran kita tadi itu yang pertama mengerjakan semua perbuatan yang ada di dalam Al-Quran, dan yang kedua menjauhi semua perbuatan yang ada larangannya di dalam Al-Quran, dan yang ketiga adalah mendapatkan ilmu pengetahuan, dan yang keempat mendapatkan pengetahuan di hari hari. Oke, baik. Ada yang ingin menambahkan? Ya, Nurhayati, silakan Nak. Saya ingin menambahkan kesimpulan bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran, maka tersedia pahala bagi yang membacanya. Iya, bagus. Kita berikan aplaus buat temannya yang telah memberikan kesimpulan yang terbaik. Oke, jadi Ibu ingin menambahkan apa yang telah disimpulkan oleh temannya tadi bahwa sebagai umat Muslim, maka seyogyanya kita harus berpedoman kepada kitab, 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang harus kita pedomani atau yang harus kita yakini, yang harus kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari adalah hanya 1 kitab, yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, bagaimana dengan kitab yang lain? Kitab lain cukup kita perlu yakini saja kebenarannya. Paham ya? Paham, Bu. Oke, selanjutnya Nak, setiap kita melaksanakan segala sesuatu kebaikan, insya Allah itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, terkait dengan materi kita sebagai umat Muslim, maka seyogyanya kita harus membaca apa yang dibaca sebagai umat Muslim, ya, kitab Al-Quran. Jadi seperti yang telah diberikan kesimpulan oleh temannya tadi bahwa salah satu keistimewaan dalam membaca Al-Quran adalah tersedia apa? Tersedia pahala bagi yang membacanya. Kemudian kita tahu bahwa orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah itu tercermin dari sikap dan perilakunya di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya saling menghargai dengan sesama teman, menghargai gurunya, sopan santun baik dalam bertindak maupun di dalam bertutur kata. Kemudian saling berbagi atau bersedekah. Jadi itu beberapa contoh yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Muslim yang percaya dengan adanya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kitab suci Al-Quran. Oke, bisa dipahami semua Nak? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya Nak, Ibu akan memberikan sebuah tugas berupa post-test, ya. Post-test yaitu Ibu kirimkan di grup masing-masing, tolong dikerjakan sebagai PR di rumah, bahwa apa yang kalian telah pelajari hari ini, Ibu akan tahu apakah kalian mampu untuk mengerjakannya materi yang kita lakukan pada hari ini. Jelas semua ya? Jelas, Bu. Ya, dan Ibu akan kumpul pada insya Allah minggu depan. Selanjutnya, adapun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya adalah tentang dalil, ya, dalil atau ayat dan hadis yang berhubungan dengan masih materi yang sama, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini ketika kita membahas tentang ciri-ciri beriman kepada kitab-kitab Allah, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku toleransi atau kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan berikutnya adalah tentang dalil atau ayat dan hadis yang berhubungan dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperlihatkan perilaku kehidupan sehari-hari. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Sebelum pertemuan berikutnya nanti, Ibu harap seperti biasa kalian perlu banyak membaca di rumah Nak, ya. Jadi perlu ada literasi sehingga insya Allah pada pertemuan berikutnya proses diskusi kita, karena kita akan masih menjalankan diskusi, akan lebih lancar lagi diskusinya. Ya, Bu.
Sebelum Ibu akhiri, ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Saya kira semua sudah jelas ya. Jelas, Bu. Oke, baik. Sebelum kita tutup, kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelasnya. Kita baca doa surah Al-Asr. Jadi, apa itu surah Asr? Ya, wal asri. Coba silakan kita berdoa bersama. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Asr. Ya, coba apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Ya, semoga pembelajaran kita pada hari ini kita bisa ketahui dan insya Allah kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.